tentang perlakuan Devan terhadap Anna selama ini. Tentang perlakuanku? Yang pertama, Devan selalu menurunkan Anna di tengah jalan saat berangkat sekolah, dan itu dia lakukan karena dia ingin menjemput pacarnya. Yang kedua, Devan selalu meminta jatah uang jajan Anna. Hal itu dia lakukan agar dia bisa memberikan berbagai barang untuk pacarnya. Itu saja yang ingin Ana katakan. Apapun keputusan Mama dan Papa, Ana akan siap menerimanya, Ma, Pa. Jadi kamu benar-benar mencintai Kak Revan? Iya, Ma. Maafkan Mama, Ana. Mama benar-benar tidak mengizinkanmu untuk menjalin hubungan dengan Kak Revan. Itu semua Mama lakukan untuk kebaikan kalian semua, terutama untuk kebaikanmu, Ana. Sekali lagi maafkan Ana dan terima kasih banyak untuk semuanya. Ana menyayangi kalian semua dan Ana juga sangat mencintai Kak Revan. 눈이 부셨었죠. 아름다웠던 날. Devan sudah benar-benar sangat keterlaluan. Jadi selama ini sudah banyak sekali kejahatan yang dilakukan pada Anna. Dia selalu menurunkan Anna di tengah jalan saat berangkat sekolah. Dan dia pergi untuk menjemput pacarnya. Bahkan dia selalu meminta jatah uang jajan Anna. Benar-benar keterlaluan kamu, Devan. Untung saja aku meminta nomor handphone Catherine. Pak, sepertinya kita harus menyelesaikan masalah keluarga kita hari ini. Karena Mama tidak mau masalah ini berlarut-larut bikin Mama pusing, Pak. Iya, Ma, mumpung semuanya ada di rumah. Tapi ingat, Ma, Mama jangan pakai emosi untuk bicara ke anak-anak nanti. Kita dengarkan saja dulu pengakuan mereka. Jangan dipotong dulu pembicaraan mereka. Setelah mereka semua sudah selesai bercerita, baru kita memberikan tanggapan. Kenapa selama ini kamu tidak pernah menceritakannya ke Kak Revan, Ana? Kalau seandainya kakak tidak bertanya kepada Catherine, mungkin sampai kapanpun kakak tidak akan pernah tahu dan kamu tidak akan pernah mau menceritakannya, kan, Ana? Ana tidak apa-apa kok, Kak Revan. Tidak apa-apa bagaimana, Ana? Hampir setiap hari kan Devan menurunkan kamu di tengah jalan agar Devan bisa menjemput pacarnya, kan? Dan Devan juga selalu meminta jatah uang jajan kamu, kan? Kenapa kamu diam saja, Ana? Kenapa kamu tidak ceritakan ke Kak Revan? Maaf, Kak Revan, Ana hanya kasihan pada Devan. Kasihan apanya, Ana? Dia itu sudah benar-benar menjahatimu. Ana kasihan pada Devan karena dia selalu merasa kalau dia tidak pernah diperhatikan di keluarga ini. Dan itu semua gara-gara Ana. Jadi Ana juga ingin melakukan sesuatu untuk Devan. Tapi Ana, itu hal yang sangat bodoh. Kakak kan pernah selalu bilang sama kamu, Ana, jangan pernah mau ditindas oleh siapapun. Itu salah satu cara agar kamu bisa menjaga diri kamu sendiri. Maafkan Ana, Kak Revan. 그대와의 약속 끝이 없는 빛이 되어 눈이 부실 거야. Loh, kemana Revan? Apa jangan-jangan dia ke kamar Ana? 지금 순간이 천국인 거죠. 바보처럼 자꾸 행복. Benar saja dugaanku. Mama, Revan, kan Mama sudah bilang jangan menemui Ana tanpa seizin Mama. Maaf, Ma, soalnya ada yang ingin Revan tanyakan pada Ana. Revan, Ana, ayo kita berkumpul di meja makan. Kita harus menyelesaikan masalah semalam hari ini. baik, Ma. 안아요 내 심장은 그대라는 걸난 그대밖에 알지 못하는 바보 같지만
Karena kebetulan hari ini kita semua ada di rumah, jadi Papa dan Mama ingin kita membicarakan masalah yang semalam. Dan kalau bisa, kita juga bisa menyelesaikannya hari ini. Jadi Papa ingin kalian satu persatu bicara. Katakan semua yang ingin kalian katakan. Dan jangan ada yang memotong pembicaraan siapapun sebelum dia menyelesaikan pembicaraannya. Papa persilakan Revan dulu untuk memulai bicara. Yang lain silakan mendengarkan dan jangan memotong pembicaraannya. Silakan Revan. Terima kasih, Pak. Revan ingin mengungkap suatu fakta yang selama ini tidak pernah kita ketahui tentang perlakuan Devan terhadap Ana selama ini. Tentang perlakuanku? Yang pertama, Devan selalu menurunkan Ana di tengah jalan saat berangkat sekolah, dan itu dia lakukan karena dia ingin menjemput pacarnya. Yang kedua, Devan selalu meminta jatah uang jajan Ana. Hal itu dia lakukan agar dia bisa memberikan berbagai barang untuk pacarnya. Yang ketiga, Devan juga selalu berbohong tentang belajar kelompok. Devan tidak belajar kelompok, tetapi dia pergi berjalan-jalan dengan pacarnya. Dan dia menyuruh Ana untuk menunggunya di suatu tempat, agar saat kembali ke rumah dia masih bersama Ana. Dan kita tidak mengetahui hal yang sebenarnya. Yang keempat, Devan juga selalu menyuruh Ana untuk mengerjakan tugasnya dan tugas pacarnya. Dan selalu berkata pada Ana kalau semua itu adalah timbal balik karena Ana telah menumpang di rumahnya. Devan benar-benar keterlaluan. Dari mana Kak Revan tahu semua itu? Apa Ana yang menceritakannya? Tapi tidak mungkin. Dan untuk masalah hubungan Revan dengan Ana, kami benar-benar minta maaf, Mah, Pah. Tapi kami benar-benar saling mencintai. Awalnya Revan berpikir kalau Revan menyayangi Ana hanya sebagai adik. Tetapi seiring berjalannya waktu, Revan menyadari kalau Revan menyayangi Ana sebagai seorang lelaki mencintai seorang wanita. Bukankah Mama dan Papa sangat mengenal baik Ana? Dan Ana juga hanya adik angkat, Mah, Pah. Seharusnya itu tidak menjadi masalah karena kami saling mencintai. Itu saja yang ingin Revan katakan, Mah, Pah. Oke, baik Revan. Sekarang silahkan Devan apa yang ingin kamu katakan. Kamu juga bisa menanggapi apa yang dikatakan Kak Revan tadi. Terima kasih, Pah. Semua yang dikatakan Kak Revan tadi itu benar. Devan minta maaf, Mah, Pah, Kak Revan. Terutama untuk Ana. Dulu Devan memang merasa kalau Ana telah merebut perhatian Papa dan Mama. Devan merasa kalian lebih memperhatikan Ana dibanding Devan. Tapi sekarang Devan sudah sadar, Mah, Pah, kalau apa yang Devan pikirkan dulu itu sangat salah. Walaupun Devan memperlakukan Ana seperti itu, tapi Ana tidak pernah marah sedikit pun. Aku benar-benar minta maaf, Ana. Devan janji, Mah, Pah, Devan tidak akan mengulanginya lagi. Karena sekarang Devan benar-benar sangat mencintai Ana. Dan semalam Devan meninggalkan Ana untuk membeli hadiah ulang tahun Ana. Devan ingin memberi kejutan untuk Ana, Mah, Pah. Mungkin Devan memang salah, seharusnya Devan tidak meninggalkan Ana sendirian. Maafkan aku, Ana, aku benar-benar sangat menyesal. Itu saja yang ingin Devan katakan, Mah, Pah. Sekali lagi Devan benar-benar minta maaf. Devan janji akan berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik lagi untuk kalian. Tapi untuk masalah perasaan Devan terhadap Ana, Devan tidak bisa menghindarinya, Mah, Pah. Itu saja yang ingin Devan katakan, Mah, Pah. Oke, baik, terima kasih Devan. Ana, sekarang giliran kamu berbicara. Kamu bisa membicarakan hal apa saja yang ingin kamu bicarakan. Kami tidak akan memaksamu, Ana. Jika tidak ada yang ingin kamu bicarakan juga tidak apa-apa. Tapi ingat, Ana, kami ini semua adalah keluargamu. Sesama anggota keluarga akan saling membantu dan melindungi. Jadi kamu tidak perlu takut apapun, Ana. Silakan, Ana, katakanlah apa yang ingin kamu katakan. Sebelumnya, Ana benar-benar ingin meminta maaf pada Papa dan Mama. Selama ini, Ana merahasiakan tentang jati diri Ana yang sebenarnya. Hari ini mungkin saatnya Ana menceritakannya pada kalian semua. Nama asli Ana sebenarnya adalah Risa Miliana, dan Ana dipanggil Risa. Ana benar-benar minta maaf telah membohongi kalian semua. Mah, Pah.
Sebenarnya orang tua Ana masih hidup. Saat kecil dulu orang tua Ana belum meninggal seperti yang pernah Ana katakan, Ma, Pa. Kejadian itu bermula saat hari ulang tahun Ana. Saat itu papa Ana akan mengajak Ana ke suatu tempat. Papa menyuruh Ana untuk memakai pakaian yang bagus. Ana berpikir kalau papa akan mengajak Ana berjalan-jalan. Tetapi ternyata Ana salah. Papa malah menyerahkan Ana ke seseorang untuk diadopsi. Saat itu Ana sudah bilang kalau Ana tidak mau. Ana tidak ingin tinggal dimanapun karena Ana menyayangi keluarga Ana. Ana ingin tinggal bersama mereka bagaimanapun keadaannya. Tetapi papa bilang kalau Ana hanya menjadi beban di keluarga mereka. Dan papa juga bilang kalau Ana anak pembawa sial. Karena semenjak Ana lahir, kehidupan perekonomian mereka sangat sulit. Dan Ana dipaksa untuk mengikuti para pengadopsi itu. Tetapi ternyata mereka adalah orang-orang jahat. Mereka bukan ingin mengadopsi Ana, tetapi mereka ingin menjual organ tubuh Ana. Di situ Ana sangat ketakutan, Ma, Pa. Ana berusaha untuk melarikan diri dari mereka. Dan Ana berhasil melarikan diri dari mereka. Lalu Ana berlari sejauh mungkin untuk pulang ke rumah. Tetapi sampai di rumah, Mama dan Papa malah memarahi Ana. Mereka malah berpikir Ana anak yang tidak tahu diri. Ana bilang kalau mereka orang-orang jahat, tetapi Papa dan Mama tidak percaya. Bahkan Karena pun tidak ada yang percaya pada Ana. Sampai suatu hari orang-orang jahat itu kembali lagi ke rumah untuk mengambil Ana. Dan di saat itu Karena baru tahu kalau Papa ternyata yang menjual Ana. Lalu Karena menyuruh Ana pergi sejauh mungkin sebelum mereka datang. Dan di saat itu Ana terus berlari berhari-hari tanpa arah dan tujuan. Bahkan Ana juga tidak makan dan tidak minum. Karena Ana takut meminta pada orang kalau mereka juga orang yang jahat. Akhirnya Karevan yang menemukan Ana saat Ana pingsan di terowongan. Seperti itulah yang sebenarnya terjadi pada kehidupan Ana dulu. Maafkan Ana, Ma, Pa, Ana telah berbohong. Dan sekarang Ana ikhlas apapun keputusan Mama dan Papa terhadap Ana. Tapi Ana mohon jangan kembalikan Ana kepada mereka. Ana benar-benar sangat takut kembali lagi ke mereka. Dan semenjak itu Ana selalu bermimpi buruk. Ana selalu bermimpi dikejar-kejar oleh penjahat-penjahat itu, Ma, Pa. Dan hanya Karevan yang mengetahui kalau Ana sering mengigau. Dan Karevan yang selalu menenangkan Ana. Ana selalu merasa tenang berada di dekat Karevan. Karena Ana juga sangat menyayangi Karevan, Ma, Pa. Dan semalam saat menunggu Devan, ada orang-orang mabuk yang mengejar-ngejar Ana. Dan saat itu Ana seperti teringat kembali masa lalu Ana. Ana benar-benar sangat ketakutan semalam. Maafkan Ana, Ma, Pa. Itu saja yang ingin Ana katakan. Apapun keputusan Mama dan Papa, Ana akan siap menerimanya, Ma, Pa. Terima kasih Ana untuk kejujuran dan keberanianmu untuk mengatakan semuanya. Kita mendengarkan tanggapan dari Mama dulu. Silakan Ma, apa yang Mama katakan pada anak-anak? Untuk Devan, Mama benar-benar sangat kecewa sama kamu. Mama tidak pernah membeda-bedakan atau membanding-bandingkan kamu, Devan. Mama berusaha untuk selalu bersikap adil pada kalian semua. Tetapi Mama sadar Mama juga bukan seorang ibu yang sempurna. Mama benar-benar minta maaf, Devan, kalau selama ini kamu merasa seperti itu. Tetapi tidak pernah ada maksud Mama untuk membeda-bedakan kalian. Mama juga akan berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk kalian semua.
Terima kasih Revan, selama ini kamu sudah menenangkan Ana. Tetapi maaf sekali Revan, Mama tidak bisa mengizinkan hubungan kalian. Tidak ada yang Mama izinkan untuk menjalin hubungan dengan Ana, Devan maupun Revan. Kalian akan tetap menjadi saudara angkat. Tapi Ma, Revan dan Ana saling mencintai, Ma. Lalu bagaimana dengan perasaan Devan? Tapi Ma, Revan dan Ana sudah saling mencintai sejak lama. Bahkan saat Devan masih membenci Ana, Ma. Ini tidak adil untuk kami. Tidak Revan, Mama hanya tidak ingin hubungan persaudaraan kalian hancur. Mama ingin kalian tetap menjadi kakak dan adik. Mulai hari ini kamar Ana akan pindah ke kamar Devan. Dan Devan akan menempati kamar Ana. Tidak ada yang boleh menemui Ana di kamarnya tanpa seizin Mama. Mama hanya ingin berusaha adil dan menjaga kerukunan keluarga kita. Dan untuk Ana, Mama benar-benar minta maaf. Selama 10 tahun ini Mama tidak pernah menyadari trauma kamu. Mama pikir kamu gadis yang baik-baik saja, Ana. Kenapa kamu tidak pernah menceritakannya pada Mama? Seharusnya kamu bisa menceritakannya pada Mama, Ana. Mama juga akan membantu mengobati trauma kamu. Maaf, Ma, Ana hanya tidak ingin merepotkan Mama dan Papa. Tidak, Ana, kami sama sekali tidak pernah direpotkan olehmu. Kamu anak yang sangat baik, Ana, tidak pernah sedikit pun merepotkan kami. Mama janji sama kamu, Mama akan berusaha mengobati trauma kamu. Kita semua akan berusaha untuk mengobati trauma Ana. Karena Mama tidak mau di keluarga ini ada yang sakit, terlebih lagi mengalami trauma sepertimu. Dan kami juga tidak akan pernah mengembalikanmu ke keluargamu, Ana. Kamu akan tetap menjadi anak kami di sini. Terima kasih, Ma, Pa. Itu saja, Pa, yang ingin Mama sampaikan. Oke, baik, Ma. Kalian semua sudah mendengarkan sendiri kan apa yang dikatakan Mama tadi. Dan Papa akan menanggapinya sedikit. Untuk Devan, tolong jangan lagi diulangi hal seperti itu. Karena kami sebagai orang tua berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kalian. Tanpa membeda-bedakan salah satu di antara kalian. Untuk Revan dan Ana tetaplah menjadi saudara, adik, dan kakak. Ini semua juga untuk kebaikan kalian. Dengarkan kata-kata Mama tadi. Lagi pula Ana juga masih sekolah. Dan nanti Ana juga akan memasuki jenjang kuliah. Papa dan Mama selalu mengatakan pada kalian, jika kalian masih dalam masa belajar, tidak ada yang boleh menjalin hubungan apapun dan dengan siapapun. Papa harap kalian masih mengingat hal itu. Dan Papa rasa semuanya sudah cukup kita bicarakan hari ini. Semua sudah jelas dan Papa menganggap masalah kita semua sudah selesai. Kalian bisa kembali melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Devan dan Ana, besok kalian sudah memasuki masa ujian. Jadi Mama berharap kalian harus benar-benar fokus belajar. Jangan memikirkan hal lain apapun selain pelajaran. Baik, Ma. Ana, semalam aku membelikan ini untukmu. Selamat ulang tahun ya Ana. Aku benar-benar minta maaf karena telah meninggalkanmu. Awalnya aku hanya ingin memberikan kamu kejutan, tetapi malah berakhir seperti ini. Terima kasih, Devan. Seharusnya kamu tidak perlu melakukan hal itu. Tidak apa-apa Ana, aku letakkan di tempat tidurmu ya. Terima kasih banyak ya, Devan. Iya Ana, aku benar-benar minta maaf ya Ana atas kejadian yang semalam. Tidak apa-apa, Devan. Semua sudah terjadi dan aku juga sudah memaafkanmu. Ana, apa kamu benar-benar sudah berpacaran dengan Kak Revan? Iya. Maafkan aku Ana kalau aku juga mempunyai perasaan seperti itu padamu. Seharusnya kamu tidak perlu mempunyai rasa seperti itu padaku, Devan. Iya Ana, aku tahu aku memang tidak pantas untuk mencintaimu karena aku sudah banyak berbuat jahat padamu. Tetapi aku tidak bisa membohongi hati kecilku Ana. Ana, apa kamu tidak mempunyai perasaan sedikit pun padaku? Maaf, Devan, aku tidak pernah mempunyai perasaan apapun padamu. Apa kamu benar-benar mencintai Kak Revan?
Iya, aku benar-benar sangat tulus mencintai Kak Revan. Seandainya saja ada wanita yang bisa tulus mencintaiku sepertimu, Ana. Tetapi selama ini yang kudapatkan hanya wanita yang suka memanfaatkanku. Bukankah ada seseorang yang sangat tulus mencintaimu, Devan? Tetapi kamu malah menyanyiakannya. Tidak ada wanita yang tulus mencintaiku. Ada, Devan, kamu saja yang tidak peka. Siapa, Ana? Catherine. Hah, Catherine? Catherine, kamu jangan bercanda. Mana mungkin dia tulus mencintaiku. Kami kan hanya berteman, Ana. Itu anggapanmu, Devan. Tapi Catherine pernah bercerita padaku kalau dia benar-benar sangat mencintaimu, Devan. Bahkan dia sudah mencintaimu sejak kita masih SD dulu. Tetapi sepertinya kamu tidak pernah merespon perasaannya. Bukankah sejak SD dulu Catherine sudah sangat baik padamu? Dia juga sering membantumu berbagai hal, kan? Iya, Ana, tapi aku pikir karena dulu memang kami bersahabat. Jadi aku merasa kebaikannya hanya sebatas seorang sahabat. Tidak, Devan, dia melakukan semua itu karena dia benar-benar mencintaimu. Apa kamu tidak mempunyai perasaan sedikit pun padanya, Devan? Tidak, Ana, dari dulu aku tidak pernah mempunyai perasaan apapun padanya. Karena aku hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Apalagi saat ini yang di hatiku hanya kamu, Ana. 그대라는 걸난 그대밖에 알지 못하는 Devan, Mama, Devan, sudah berapa kali Mama katakan jangan menemui Ana di kamarnya tanpa seizin Mama. maaf, Ma. Devan hanya ingin memberikan sesuatu yang Devan beli semalam untuk Ana. Kalau kamu sudah memberikannya, silakan keluar, Devan. Dan kamu juga harus belajar untuk persiapan ujian besok. Iya, baik, Ma. 그대 없는 난 내가 될 수 없음 Bagaimana lagi nih? Maaf, Ana, boleh Mama menanyakan suatu hal pada Ana? Boleh, Ma, katakan saja. Ana, apa kamu benar-benar mencintai Kak Revan? Maafkan Ana, Ma. Jadi kamu benar-benar mencintai Kak Revan? Iya, Ma. Maafkan Mama, Ana. Mama benar-benar tidak mengizinkanmu untuk menjalin hubungan dengan Kak Revan. Itu semua Mama lakukan untuk kebaikan kalian semua. Terutama untuk kebaikanmu, Ana. Usia kamu masih sangat muda. Mama yakin suatu hari nanti kamu akan bertemu seseorang yang lebih dari Kak Revan. Dan saat ini kamu hanya perlu fokus belajar, Ana. Masa depan kamu masih panjang. Mama tidak mau masa depanmu terganggu karena hanya masalah statusmu dengan Revan. Mama sangat berharap kamu bisa mengerti, Ana. Iya, Ma, Ana mengerti. Maafkan Ana, Ma. Ya sudah, lanjutkan belajar kamu ya, Ana. Baik, Ma. I don't wanna be if you sit under. If you can't see me, I'll say way to go. Make a way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I someday I should have done now. I was drunk in this night, and I I'm falling in Mah, Devan sudah ya makannya. Devan ingin masuk kamar untuk belajar. Loh, kenapa tidak dihabiskan makannya, Devan? Entahlah, Ma, tiba-tiba Devan tidak nafsu makan. Devan ke kamar duluan ya, Mah. Pah, Dihabiskan dulu, Devan. tidak, Mah. Kenapa tadi Kak Revan melihatku seperti itu? Dia seperti ingin mengajakku ribut.
Ana, kenapa nomor handphonemu tidak pernah aktif? Apa handphone kamu rusak? Sepertinya handphone Ana terjatuh saat Ana berlari waktu malam itu. Kalau begitu, Kak Revan akan membelikanmu handphone baru. Tidak usah Revan, Mama yang akan membelikannya untuk Ana. Dan mulai hari ini juga Mama yang akan mengantar jemput Ana sekolah. Loh, kenapa harus Mama yang mengantar dan menjemput Ana? Kan Ana masih bisa bareng Devan, Mah. Tidak Devan, Mama yang akan mengantar dan menjemput Ana. Ana, cepat dihabiskan sarapanmu. Kita harus segera berangkat. Iya baik Mah. Apapun yang menjadi keputusan Mama, itu semua yang terbaik untuk kalian. Mah, Devan sudah ya makannya, Devan sudah kenyang. Loh, kamu kenapa sekarang ini makan sedikit sekali, Devan? Kamu kan besok masih ujian, bagaimana kalau nanti kamu sakit? Tidak, Mah, Devan tidak akan sakit, Devan sudah kenyang. Devan ke kamar duluan ya, Devan ingin belajar. Sudah 2 hari ini Devan makannya tidak pernah dihabiskan. Mama jadi khawatir dia sakit. Mungkin dia tidak selera makan karena memikirkan ujiannya, Mah. Biarkan saja, yang penting kan dia makan walaupun sedikit. Be the one who slow you down. They're going to tell me heart so bad, so dark. We want to bet on your bike, put out your guard. Yeah, as reminiscence, I wanna know. I feel there's nobody stars to me. There's nothing out of me, to me, yeah. Say we're falling in love.
harus aku lakukan? Sepertinya aku benar-benar hanya menjadi beban di keluarga ini. Senengnya akhirnya kita kelar juga ujiannya, Ana. Ana, kenapa dia malah terlihat sedih sekali? Ana, kamu kenapa? Kenapa wajahmu terlihat sedih sekali, Ana? Tidak apa-apa, Cat. Jangan bohong, Ana. Kamu tidak bisa menyembunyikan kesedihanmu dariku. Ceritakanlah padaku, Ana. Kamu ada masalah apa? Apa sebaiknya aku minta tolong ke Catherine? Catherine, apa kamu mau membantuku? Tentu saja, Ana. Selagi aku bisa, aku pasti akan membantumu. Ceritakanlah padaku, Ana. Apa masalahmu? Jadi begini, Cat. Loh, Ana kemana ini? Tadi Mama sudah panggil untuk segera turun ke bawah. Apa boleh Revan panggilkan lagi, Mah? Ya sudah, Revan, tolong dipanggilkan ya. Devan, bagaimana ujian kamu? Devan sudah berusaha yang terbaik, Mah. Tapi kamu sudah yakin kan bisa mengerjakannya? Iya, Mah, Devan sudah yakin. Ana, ayo kita makan malam. Kak Revan masuk ya. Loh, kemana Ana? Apa itu di meja?
Nanti kuliah kamu ingin mengambil jurusan apa, Devan? Devan ingin mengambil jurusan bisnis saja, Pak. Devan ingin bantu Mama dan Papa di kantor. Apa kamu benar-benar yakin, Devan? Mama tidak mau kamu melakukannya karena terpaksa. Yakin, Ma, Devan juga tidak terpaksa kok melakukannya. Karena Devan ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk Mama dan Papa. Mah, Pah, Ana, Mah. Ih, kamu kenapa sih, Revan teriak-teriak? Ana pergi, Mah. Dia meninggalkan surat ini di mejanya. Kamu jangan bercanda, Revan. Tidak, Ma. Ini surat yang ditinggalkan Ana. Revan tadi sudah membacanya. Loh, tadi kan dia masih ada. Kapan dia keluar rumahnya? Mama baca sendiri suratnya. Revan ingin mencari Ana, Mah. Ana, Coba, Mah, dibaca suratnya. Mama, Papa, Kak Revan, dan Devan. Maafkan Ana karena harus melakukan hal seperti ini. Ana harus pergi karena Ana tidak mau lagi ada masalah di keluarga ini karena Ana. Terima kasih banyak, Ma, Pa, atas semua yang kalian berikan pada Ana selama ini. Kalian tidak perlu mencari Ana. Ana yakin Ana akan baik-baik saja di luaran sana. Ana sangat menyayangi kalian semua. Maafkan Ana karena Ana belum bisa membalas kebaikan kalian. Sekali lagi maafkan Ana dan terima kasih banyak untuk semuanya. Ana menyayangi kalian semua. Dan Ana juga sangat mencintai Kak Revan. 물을 머금은 향기 잃은 꽃 같은 그런 내게 그댄 내게 향기를 주었죠. 내 손에 빛나는 그대와의 약속 끝이 없는 빛이 되어 눈이 부실 거예요. My love 지금 순간이 천국인 거죠. 바보처럼